tadi sudah dibuka kan, sambil ngobrol santai. Sebelumnya mohon maaf ini kalau ada agak bunyi-bunyi, kebetulan di rumahnya dia begawe kan Dindo nyari tempat yang pas, kayaknya ketokan palunya di tukangnya lebih kuat dari ini nih. Jadi izin nanti Dindo banyak mute yang punya Dindo nanti. Sebelumnya minal aidin wal faizin, yang hormat ada Umi Kalsum, doktor, akademisi, pakar, dewan riset lah, lebih pada epidemiologi ya, menarik. Yeah. Lalu yang kedua juga Kando Bahren yang selamat datangnya kedua kalinya Kando sebagai pakar. Beliau sedang menyelesaikan studi di Australia yang mudah-mudahan bisa belum berangkat bro. Mudah-mudahan bisa inilah kan. Kita punya banyak dokter di Jadi ini lanjutan dari diskusi-diskusi yang memang sudah secara reguler lah rutinitas dilakukan oleh KNPI dari mulai sebelum pandemi sampai hari ini. Sebelum Dindo ke Kando Bahren, ini ada yang menarik ini Dr. Umi Kalsum atau Yundo Umi Kalsum, Umi. Ini banyak ini loh, orang kalau Dindo lihat ya, maksudnya hari ini, bukan hanya hari ini lah, dari mulai Januari sampai detik ini. Terlalu banyak di media sosial itu, semua menjadi pakar. Artinya siapapun berkomentar apapun, terserahlah Indonesia. Kira-kira gitulah tagline hari ini tuh. Jadi semua dari kita tuh sudah mendadak jadi dokter, jadi pakar, segala macam. Nah, yang akhirnya salah satu dampaknya, efek sosialnya, nanti mungkin Kando Bahren akan tuntaskan, adalah miss-nya informasi. Nah, jadi ada yang tiba-tiba imun tubuhnya. Ini ada yang tiba-tiba takut keluar, tapi ada yang secara terang-terangan ngopi, tidak ada masalah. Ada yang lebarannya mungkin takut keluar rumah, tapi ada juga Umi yang lebarannya malah pulang kampung, cipika-cipiki, kumpul biasa saja. Jadi kami memandang tidak adanya satu frekuensi pandangan, walaupun pemerintah kita apresiasi memberikan memberikan protek yang keras. Nah, namun malah di media sosialnya yang kadang-kadang kurang protek gitu, kira-kira gitu. Nah, Umi ini kan pakar epidemiologi. Dindo pribadi aja misalnya orang hukum masih ngawang apa sih sebenarnya epidemiologi? Atau yang lebih seru Umi, yang dihadapi kita ini apa hari ini? Misalnya Umi ya, diskusi kita beberapa hari belakangan. Ada yang bilang misalnya teori konspirasi bahwa ini adalah proses virus yang dibuat oleh 3 laboratorium dunia. Ada juga yang di luar itu mengatakan ini betul-betul pandemi. Lalu apa membedakan pandemi dengan epidemi? Nah, yang ini kan tidak tersistem Umi, bahwa informasinya tidak tersistem. Sebenarnya ini apa sih yang kita hadapi? Kalau ini pandemi apa? COVID-19 ini buatan, COVID-19 ini betul-betul virus. Lalu yang sedang Indonesia hadapi ini apa? Jadi ini yang kayaknya Umi harus agak panjang cerita, karena ini direcord. Kami berharap betul ya ini ditonton oleh teman-teman milenial, karena jangan sampai saya agak sedih kalau teman-teman milenial secara sikap, cara pandangnya sama dengan misalnya yang udah uzur, sudah old gitu. Harusnya kan lebih wise, lebih edukatif teman-teman yang masih muda Umi gitu, dalam menyikapi memandang situasi pandemi. Nah, mungkin Umi secara teoritis dulu lah digambarkan kepada audien ini yang menonton nantinya pasca kita rekam ini. Apa sih Umi yang sedang terjadi? Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua KNPI ya, Mas Arfon, Mas atau Abang ini? Abang ya? Pak Bahren yang terhormat, kemudian adik Dindo Arfon dan Dindo Reza Sirait ya, sama admin tadi Pak Dindo Dedi. Jadi tadi pertanyaan yang paling mendasar sekarang ini kan jadinya orang jadi mengenal epidemiologi karena sebelumnya enggak gitu ya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan apa itu epidemiologi gitu. Jadi kalau kita ngomong epidemiologi itu suatu ilmu sebetulnya. Jadi ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi atau jumlah ya, dan determinan dari suatu penyakit atau kejadian atau masalah kesehatan pada populasi manusia. Jadi kalau misalnya nggak manusia itu nggak ada, epidemiologi itu tidak diterapkan pada hewan dan yang lain-lain gitu ya. Hanya kalau yang kita pelajari adalah masalah kesehatan pada populasi manusia. Jadi ketika ada suatu wabah, ada suatu hal seperti ini yang muncul, maka
epidemiologi itu akan muncul gitu. Kenapa? Karena dia akan menghitung berapa besar masalah itu dengan frekuensi-frekuensi, dengan ukuran-ukuran epidemiologi yang akan muncul. Kejadian baru, misalnya angka kematian, itu adalah angka-angka yang akan muncul. Juga nanti akan melihat bagaimana sebarannya. Sebarannya itu kalau di epidemiologi kita akan melihat berdasarkan karakteristik orang, karakteristik tempat, dan karakteristik waktu. Jadi bagaimana waktu dari waktu ke waktu. Kemudian bagaimana tempat di daerah geografis maupun misalnya di daerah pegunungan seperti apa, perkotaan seperti apa, pedesaan seperti apa. Jadi memang karakteristiknya akan dilihat secara komprehensif. Juga karakteristik orang. Di sini karakteristik orang ini kan macam-macam. Ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat memang nanti dari kita akan melihat sebaran, kemudian kita juga akan menghitung frekuensi atau besar masalah, kemudian kita juga akan cari apa penyebabnya. Jadi memang di public health, epidemiologi itu dikenal dengan bahwa dia nanti akan mencari upaya-upaya penanganan untuk wabah misalnya seperti itu, dan juga upaya-upaya pencegahan. Jadi kita nanti akan memitigasi dan kemudian memereteli sebetulnya apa penyebabnya gitu ya. Nah itu yang disebut dengan mencari penyebab atau determinan. Nah ini adalah epidemiologi dari sisi teori. Tadi Dindo Arkon bilang begitu ya. Jadi untuk memperkenalkan ilmu saya sebetulnya. Nah kemudian kalau tadi pertanyaannya terkait dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini di dunia maupun di Indonesia gitu ya, bahwa saat ini kan kalau kita melihat gitu, percaya nggak percaya, karena kan semuanya sedang dilakukan penelitian. Jadi ada dua pro dan kontra. Apakah ini misalnya benar virus alami atau memang benar ini virus buatan gitu kan? Dan ini semua masih terus dilakukan pembuktian oleh para peneliti. Nah dari sebagian yang mengatakan ada konspirasi, kemudian bahwa ini virus buatan gitu ya, dan sebagainya, ini adalah senjata biologis dan seterusnya. Nah itu mereka punya bukti-bukti, mereka berusaha mencari bukti-bukti lagi untuk membuktikan apa yang mereka pikirkan gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya dari sisi peneliti sendiri, terutama virologi dan teman-teman yang lain, itu kan berusaha membuktikan dan berusaha menjelaskan, berusaha mencari riwayat alamiah penyakit ini seperti apa. Dan kemudian kita tetap kalau kayak orang hukum itu inosen gitu ya, praduga tak bersalah kan gitu kan. Kita nggak akan bilang bahwa ini buatan, kan kayak gitu. Kalau kita bilang praduga bersalah, berarti kan ini bikinan nih kan gitu. Tapi kan kita tidak. Sebagai saintis kita akan meneliti bukti-bukti yang terlihat gitu kan, bukti-bukti yang bisa digali dari semua kasus yang ada. Nah berdasarkan hal ini, tentu saja saat ini ya, dengan praduga tak bersalah tadi kita akan mengatakan sementara ini bahwa oke, ini memang alamiah gitu ya, karena ada mutasi ya, kemudian ada lompatan misalnya bahwa kemarin itu sebetulnya ini virus dari hewan kemudian lompat ke manusia gitu ya dengan bermutasi. Nah ini kan sebetulnya kalau kita lihat yang namanya pandemi di dunia itu, oke, untuk definisi pandemi itu sebetulnya adalah bahwa kalau terjadi suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, artinya sudah dari negara ke negara, itu kita menyebutnya pandemi, gitu ya. Nah, dan ini pandemi yang kesekian, yang cukup besar saat ini, kita lihat bahwa angka kematiannya justru saat ini menjadi yang tertinggi ya, penyebab kematian tertinggi di dunia, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ini sudah terjadi pandemi karena memang sudah mendunia dari kriteria definisi pandemi. Nah, kemudian bahwa kalau kita melihat tadi praduga tak bersalah, peneliti masih akan terus melakukan penelitian nih, seperti apa penyakit ini, bagaimana virus ini kemudian dari SARS-CoV kemudian jadi SARS-CoV-2 gitu ya, bahwa ini bermutasi, itu masih terus dicari, riwayat alamiahnya juga masih terus dipelajari oleh para saintis. Nah, kalau kita melihat ini, maka apa yang terjadi adalah bahwa ini memang ada suatu penyakit baru yang muncul. Sama kayak tahun 84 muncul HIV/AIDS. Kita dulu nggak tahu HIV/AIDS gitu ya. Kemudian muncul ada penyakit baru nih yang terjadi pada sekelompok gay waktu itu di Amerika ya. Tahun 84 itu muncul pertama kali. Nah, itu sama kayak ini kasusnya. Juga misalnya kasus-kasus SARS, kasus flu burung, kasus Ebola, kasus MERS, segala yang baru itu muncul kan karena misalnya memang ada kalau di kita namanya agent ya.
Agent itu kan ada sifatnya fisik, kimia, biologi. Nah, ini agent biologi. Agent biologi itu kan bisa bakteri, virus, protozoa, jamur. Nah, ini adalah virus gitu ya. Nah, sehingga untuk agent-agent biologi seperti ini memang kan dia memiliki sifat bermutasi. Dia bisa kemudian kawin silang, spesiesnya berubah, berganti, itu kan bisa seperti itu. Nah, terkait dengan ini, maka apa yang terjadi saat ini memang sudah dinyatakan pandemi oleh WHO, dan sebetulnya gini, saya kalau misalnya saya juga membaca atau melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Dr. Fadila Supari, yang mantan Menkes kita, yang pernah membatalkan kasus waktu itu, bahwa WHO ingin menyatakan pandemi flu burung waktu itu. Kebetulan 2007 kalau nggak salah, waktu itu saya memang di Dinas Kesehatan, dan kita semua memang sudah disiapkan untuk menghadapi pandemi flu burung waktu itu. Nah, ini kan kalau berkaca dari apa yang beliau lakukan, bahwa status pandemi ini memang istilahnya dinyatakan oleh WHO gitu ya, dan dengan indikasi-indikasi tertentu. Nah, kita melihat saat ini kan sudah ada pernyataan bahwa ini deklarasi oleh WHO sudah pandemi pada bulan Maret lalu. Jadi kasus yang saat ini kita hadapi di dunia maupun di Indonesia, bahwa ada virus baru yang dinamakan SARS-CoV, kemudian ada penyakit baru yang dinamakan COVID-19 gitu ya. Dan saat ini kita sedang terus mempelajari bagaimana riwayat alamiah penyakitnya. Sementara kita masih menggunakan protokol-protokol pencegahan yang digunakan oleh MERS. Jadi penyakit MERS yang sebelumnya itu di 2002-2003 muncul di di Arab ya, di Saudi Arabia, di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Nah, ini kita masih menggunakan beberapa protokol itu WHO berdasarkan dari MERS. MERS sendiri kan penyebabnya adalah virus SARS-CoV, dan kemudian yang saat ini adalah SARS-CoV-2. Jadi dia memang mirip perilaku dan sebagainya. Nah, ini yang sedang kita hadapi, Mas Arkon. Jadi kalau apa yang sedang kita hadapi, ya kita menghadapi pandemi suatu penyakit baru yang kita belum tahu bagaimana ujungnya. Istilahnya vaksinnya sedang dicari, obatnya masih terus dilakukan penelitian, riwayat alamiah penyakitnya masih terus juga diteliti, dan saat ini kan kita juga sudah mendapatkan informasi dari virolog misalnya, bahwa sudah ada mutasi, jenis-jenis virusnya itu sudah spesies-spesiesnya menjadi tambahan 32 jenis lagi misalnya. Nah, ini kan terus dilakukan penelitian di Arkon ya, dan ini yang sedang kita hadapi. Jadi kita memang harus aware, kita nggak peduli kayak gitu, karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru yang harus kita. Indo, ada menarik tadi bahwa Indo bilang bahwa epidemiologi atau secara sains kan, virus itu bisa kita kalau bahasa IT-nya lah, orang Mas Reza nih bahasa IT-nya. Ini kan soal retas meretas, artinya sesuatu yang bukan kita nih kayak orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba nyebar, tapi bisa kita ukur skala penyebarannya secara sains, secara ilmu. Nah, problemnya hari ini, Yunda, bahwa kok seakan-akan ini no hard feeling, ini awam saja, misalnya Dinda pribadi lihat, kok seakan-akan kita ini sedang bergerak, si A atau daerah A melakukan ini, daerah B melakukan ini, padahal satu yang kita hadapi sama, COVID-19, pemerintahan yang sama, dengan cara yang sama. Sebenarnya kan sistematisnya begitu. Nah, ukuran melakukan sesuatu adalah riset, adalah pakar. Artinya nggak mungkin kebijakan dilaksanakan tanpa wadah dulu gitu loh, tanpa riset, tanpa ilmu pengetahuan. Dina lihat bahwa salah satu efek dari penyebarannya yang makin meluas. Hari ini di Jambi bukan berkurang. Yang kita saja yang kayaknya cuek. Tapi kalau kita lihat ininya, angka dari penyebarannya, ini nambah loh nih. Kecuali Kerinci ya. Kerinci yang tadinya 1, sekarang udah Le, dan Kerinci akan dijadikan salah satu new normal, uji coba lah. Nah, tapi di tempat-tempat yang lain, Merangin, Kota Jambi, ini kan ada saja sebenarnya. Nah, maksudnya Dinda ini yang pengen Dinda minta mungkin pandangan Umi selaku orang riset, pakar epidemiologi. Sebenarnya kebijakan atau sikap-sikap yang dilaksanakan hari ini, menurut Umi selaku orang riset, selaku akademisi, itu sudah sesuai nggak sih dengan
kalau bahasa kita SOP dari pengetahuan gitu loh. Maksudnya apa jangan-jangan Dindo takutnya nih ya, banyak kalangan anak muda nongkrong ini nyiram disinfektan ini kalau bahasa Jambinya ya, bahasa anak nongkrongnya, kamu nih Pak, kami tidak gawe kamu nih sebenarnya. Nah, ini kan jadi apa ya? Bingung orang itu loh. Yang dilakukan ini apa kita? Oke, cuci tangan bersih, kita disiramin wajah kita pakai apalah, kita tidak tahu setiap masuk perusahaan segala macam. Nah, segala standarisasi ini menurut Umi selaku orang riset, orang yang memang bergerak di dunia ini secara sains, terukurkah? Atau banyak spekulasi di luar sains atau bagaimana? Mohon pencerahan ini. Oke, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Dindo Virkon, saya kan sudah nyiapin slide sedikit ya terkait dengan kondisi kita yang ini. Mungkin saya bisa share screen. Ini bisa share screen langsung nggak ya? Bisa tuh admin, Bang Dedi tolong Bang. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi saya sudah siapin slide sedikit terkait dengan kondisi kita terakhir gitu ya, untuk menggambarkan saja. Jadi kalau kita melihat saat ini gitu ya, angka global kita kan saat ini ada di 6.194.533, di mana dalam kondisi sehari itu pertambahannya 113.198 itu pada kondisi 2 Juni. Ini masih berarti kan kemarin itu setiap hari di seluruh dunia ada penambahan kasus COVID-19 113 orang seluruh dunia. Nah, kita melihat bahwa ini sudah menjangkiti hampir seluruh dunia, 215 negara, dan 195 diantaranya itu mengalami transmisi lokal, artinya sudah tidak kasus impor lagi, tapi dia sudah menular di orang per orang di lokal yang ada di wilayah masing-masing. Tapi memang kalau dibandingkan dengan sebulan yang lalu misalnya, ini angka kematian di tingkat dunia ini menurun. Jadi saat ini di angka 6,1%. Dan kemudian kita melihat, tapi ada beberapa wilayah regional seperti Eropa dan Amerika itu masih tinggi. Jadi masih naik terus angkanya. Kayak kita lihat Eropa saat ini ada di 8,4%. Dan kemudian Amerika 5,62%. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana perbandingan sebetulnya kondisi sanitasi dan sebagainya negara Eropa, negara Amerika dibandingkan Indonesia, gitu ya. Tapi kita lihat sekarang bahwa di Indonesia sendiri angka kesakitan kita ya itu masih di angka 26.940 jumlah kasus positifnya. Di mana angka kematian kita juga sudah menurun, tapi tetap tertinggi di Asia Tenggara. Jadi 6,1% angka kita sama dengan angka global. Kemarin kita sempat di 8, 9, 10 itu sempat di situ ya, angka kita tinggi gitu. Nah sekarang sudah mulai turun di 6,1%. Kita jumlah kasusnya terbanyak ketiga di Asia Tenggara setelah India dan Bangladesh. Tetapi angka kematian kita tertinggi di antara negara Asia Tenggara. Tapi semakin ke sini, per 1 Juni itu angka kesembuhan kita juga sudah semakin meningkat. Jadi kesembuhan kasus itu 88%. Nah, di mana dari hasil pemeriksaan, di antara yang diperiksa itu 28%-nya negatif. Nah, ini kita melihat bahwa seperti ini kondisi saat ini. Nah, ini kalau misalnya ditayangkan bahwa saat ini di dunia itu kan banyak sekali penyebab kematian. Nah, kalau ini bisa ditayangkan videonya, sebetulnya ini nanti akan memperlihatkan dari bahwa COVID-19 itu di bawah, terus akhirnya jadi nomor 1 di dunia. Saat ini dia adalah penyebab kematian tertinggi, penyebab kematian ya tertinggi di antara penyakit-penyakit yang lain. Kalau awalnya itu malaria, saat ini sudah diduduki oleh COVID-19. Jadi dari sini kemudian dia turun naik sampai ke ini. Ini sebetulnya video. Tapi kayaknya nggak bisa dijalanin ya. Nah, ini kalau kita melihat saat ini, kondisi kemarin, jumlah penularan baru yang masih bertambah terus di Indonesia itu, ya, walaupun mungkin ada beberapa yang kayak misalnya kemarin DKI melakukan PSBB dan kemudian sudah ada penurunan jumlah kematian gitu ya, dan kemudian jumlah insiden atau kasus baru per harinya itu sudah mulai menurun. Nah ini
secara global, Indonesia itu masih bertambah di 467, berarti sekitar 400 sampai 500 per hari dengan 28 kematian, kurang lebih sekitar 30 kematian sehari. Dalam sehari di Indonesia itu masih ada yang 500 kasus baru dan 30 yang meninggal. Nah, kemudian persebarannya saat ini sudah mencakup 414 kabupaten kota di seluruh provinsi. Nah, ini kondisi Indonesia saat ini. Berarti kan kalau dari sisi epidemiologi kita melihat bahwa kalau kita mau menerapkan new normal misalnya, kan harus ada analisis dari sisi epidemiologi. Bahwa kita masih terus bertambah kasusnya. Berarti dari sisi ini sebetulnya new normal belum bisa diterapkan gitu ya. Nah, dari kasus lokal kita di Jambi, saat ini kasus kumulatif kita 97, di mana ada 15,5%-nya sembuh ya, 15 sembuh. Nah, penambahan kasus ini yang kita perlu diskusikan sebetulnya di Jambi seperti ini. Dari tanggal 26 Mei sampai 2 Juni, ini sekitar 8 atau 9 hari, itu tidak ada penambahan kasus. Padahal kita sedang menunggu swab per kasus itu dari tanggal 26 sampai tanggal 31 itu ada 22 swab yang sedang kita tunggu hasilnya dari lab. Kemudian per tanggal 1 dan 2 Juni itu kasus swab yang ditunggu adalah 91 kasus. Tapi sampai hari ini Jambi itu menyebutkan bahwa tidak ada penambahan kasus. Ini bukan karena kasus itu tidak ada, tetapi pemeriksaannya belum keluar. Atau sengaja ditahan, saya nggak tahu ya. Ini karena nggak mungkin dalam waktu 9 hari itu nggak ada pemeriksaan dan kemudian tidak di-report. Nah, ini menjadi harusnya diskusi yang lain selain mungkin yang tadi ditanyakan. Nah, ini adalah kondisi kita, di mana hasil pemeriksaan selama 9 hari ini harusnya sudah muncul karena sebetulnya PCR di Rumah Sakit Raden Matahir itu sudah mulai diuji cobakan. Kalaupun tidak diuji cobakan, tidak ada hasilnya atau ragu misalnya, tentu saja harusnya Balitbangkes sendiri masih terus memeriksa kasus swab yang ada di Provinsi Jambi. Tapi sampai hari ini 9 hari kita sudah, angka kita 0,000. Ya, angka kita 0. Sebetulnya bukan tidak ada kasus, bukan tidak ada kasus baru, tapi karena delay testing. Jadi bahwa tes kita belum ada yang keluar dari 91 swab yang hari ini kita tunggu. Nah, ini kondisi kita. Kemudian kalau saya tadi melihat bahwa apa yang disampaikan berdasarkan surat itu saya disebutkan untuk mengkaji dari sisi epidemiologi terkait dengan penerapan new normal. Nah, WHO sendiri sudah memberikan 6 kriteria ketika suatu wilayah akan menjadi new normal. Dan kemudian pemerintah Republik Indonesia bikin jadi 3 gitu ya. Jadi hemat gitu kan. Kalau WHO kasih 6 syarat, Indonesia dijadiin 3. Nah, kalau Indonesia sendiri melihat bahwa dari sisi epidemiologi, ketika wilayah mau diterapkan, harus ada 3 ini. Epidemiologinya, yaitu tidak ada kasus baru, di mana memang ditandai dengan R0, itu adalah angka reproduksi aktif dari penambahan kasus COVID positif, kurang dari 1. Jadi kalau misal kurang dari 1 artinya memang sudah tidak ada penambahan baru. Kemudian kapasitas sistem pelayanan dan surveillance. Nah, ini yang dari sisi persyaratan new normal. Nah, tadi pertanyaan Dindo Arkon tentang bagaimana kebijakan saat ini gitu ya. Karena kan kita saat ini sedang digaung-gaungkan untuk mempersiapkan penerapan new normal gitu ya, penerapan new normal, tapi sebetulnya kondisi kita seperti apa gitu ya. Nah, kalau merunut dari apa syarat yang tadi disampaikan gitu, bahwa epidemiologinya harus terbukti dulu bahwa ini sudah tidak ada kasus baru. Nah, di Jambi saya tidak tahu apa yang terjadi karena stuck di 9 hari. Tapi di Indonesia kita melihat bahwa setiap hari selalu ada tambahan kasus sekitar 500. Bagaimana kebijakan pemerintah saat ini yang kita lihat terkait dengan ada kemarin pembatasan sosial, kemudian belum berapa lama akhirnya melonggarkan, kemudian lagi ada wacana untuk penerapan new normal. Ini saya melihat pemerintah relatif plan. Jadi ngelepas sesuatu wacana ke masyarakat, sementara masyarakat itu sendiri belum siap
belum siap. Dalam artian gini, kita nggak cukup, literasi kita masih kurang, edukasi kita kalau kita bilang tidak merata gitu ya. Jadi kelompok masyarakat kita ini di sektor informal itu di atas 60%, kemudian angka sekolahnya ya literasi atau saya bilang tingkat pengetahuannya masih rata-rata menengah ke bawah. Nah, ini kan sebetulnya ketika kita mau menyampaikan sesuatu hal, kan kita lakukan sosialisasi dulu, kita edukasi dulu. Nah, ini kalau kita lihat pemerintah ini belum duduk nih yang A, datang lagi kebijakan yang B. Belum duduk lagi yang B, datang lagi yang C. Dan itu tidak disosialisasikan dengan baik gitu ya. Jadi istilahnya literasi edukasinya nggak cukup untuk masyarakat. Sehingga masyarakat awam sendiri melihat ini pemerintah kayak main-main kayak gitu. Jadi sebetulnya maunya bagaimana. Nah, kalau terkait dengan kebijakan lokal, dari misalnya kota kenceng, kemudian ada beberapa daerah yang sifatnya kendor misalnya kayak gitu kan. Memang ini dari hasil diskusi para saintis gitu ya. Seharusnya protap dari surveillance, kemudian respon, kemudian bagaimana kebijakan itu harusnya memang seragam. Dan ini kemarin hasil penelitian dari Balitbangda itu kita menyarankan kepada Provinsi Jambi, Pemprov ya, untuk menyeragamkan SOP-nya, untuk menyeragamkan definisinya, untuk menyeragamkan tindakannya, supaya istilahnya ada yang satu kendor, yang satu ketat gitu ya, yang ketat udah capek, yang kendor jadinya akhirnya menularkan kepada yang ketat. Nah ini juga sebetulnya kita berikan saran kemarin kepada Pemprov Jambi untuk ayolah kita bikin SOP, ayolah kita bikin semacam kebijakan dari Pemprov sendiri untuk menyamakan apa yang harus kita lakukan. Jangan daerah per daerah. Nah, sekarang ini kan masalahnya desentralisasi. Masalahnya adalah bahwa banyak raja-raja kecil yang terjadi karena memang mereka memiliki hak gitu ya untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Sehingga memang tergantung dari pandangan setiap kepala daerah dia mau ngerjain apa gitu ya. Kita lihatlah kayak di Indonesia. Anies akan beda caranya melakukan penanganan. Kemudian di Jawa Barat beda, di Jawa Tengah beda, di Jawa Timur beda memang. Nah, apalagi kita juga punya kan wilayah-wilayah di mana memang bupati-bupatinya memiliki hak kan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Nah, ini harusnya kan memang ada komunikasi dari Satgas, dari gugus tugas provinsi, dikomunikasikan kepada seluruh kepala daerah, kemudian kita satukan bagaimana ini supaya Jambi bisa tertangani. Tapi memang setiap kebijakan itu tetap harus evidence based ya, dengan riset, kemudian juga harus memperhatikan lokal spesifik. Kita melihat misalnya kondisi geografis Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci itu kan karakteristiknya misalnya banyak petani. Dia tidak melakukan aktivitas ke pusat-pusat kerumunan. Jadi dia memang beraktivitas ke kebun, ke ke sawah yang jauh dari kerumunan dan tidak berkontak dengan orang lain. Apakah kebijakannya harus sama dengan orang Kota Jambi? Jadi dia harus tetap work from home. Bagaimana dia melakukan hal itu gitu kan? Sementara dia pekerja informal yang harus bertani, berladang. Jadi kadang-kadang memang lokal spesifik ini dibutuhkan untuk kebijakan-kebijakan tertentu terkait bahwa ada kalanya itu tidak bisa diterapkan di suatu daerah. Jadi misalnya dengan work from home, dengan pembatasan sosial tadi, di Kerinci mungkin nggak bisa gitu. Jadi dia cukup aman berangkat bekerja karena dia tidak berada di keramaian, tidak berkerumun, tidak justru dia menjauh gitu ya, dan kemudian dia tidak berkontak dengan siapapun. Nah ini yang seperti ini Mas, yang justru kita juga harus berpikir bahwa lokal spesifik harus juga diperhatikan, tetapi kita juga harus membuat kayak semacam rencana operasi yang secara menyeluruh dapat diterapkan di seluruh kayak Jambi misalnya di seluruh provinsi Jambi, dari semua kabupaten kotanya mungkin bisa melakukan misalnya terkait bagaimana surveillance-nya, bagaimana yang harus dilakukan terkait dengan wacana-wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat dengan new normal atau dengan kemarin PSBB awalnya kemudian new normal dan sekarang seperti ini kan. Jadi kita memang harus menyikapi hal-hal tersebut dengan tadi memang saat ini gini, bahwa pemerintah ini cenderung tidak mendengarkan atau tidak meminta pendapat dari saintis. Jadi mereka bergerak sendiri gitu ya. Nah ini yang kecenderungan yang terjadi.
bahkan di tingkat pusat sendiri, misalnya ketika ahli epidemiologi nasional berteriak-teriak bahwa ini kita nggak siap nih untuk pelonggaran PSBB, tapi pemerintah pusat nggak peduli, terus mengeluarkan bahwa oke, moda transportasi boleh dibuka pada tanggal 25 April oleh Permenhub gitu kan ya, terus yang dikerjakan yang lain-lain. Nah ini kan sebetulnya bahwa pemerintah sendiri itu kurang evidence based. Jadi dia nggak dengerin para ahli yang ngomong berdasarkan data gitu. Nah ini juga yang kekurangan dari pemerintah Indonesia. Dan tadi nanya soal ada orang ngerjain desinfektan dan sebagainya gitu ya, Dindo Arkon. Jadi bahwa apa yang dilakukan saat ini tuh pokoknya kayak mana ya, orang ngerjain kita ngerjain, jadi kayak latah gitu ya. Ada orang bikin kita bikin gitu aja. Kan desinfektan ini kan belajar dari Vietnam gitu ya. Terus bikin chamber, bikin ini, tapi kita tuh belum sebetulnya membuktikan sebetulnya itu efektif nggak, sebetulnya itu guna nggak. Kita tuh nggak ngerti, tapi terus kita langsung bikin aja ikut-ikutan. Nah ini yang sering terjadi, yang fenomena yang terjadi seperti ini. Padahal kesininya misalnya kayak gitu, tujuannya itu ya, jadi istilah kita tuh melihatnya tuh hanya sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh, sehingga akhirnya apa yang kita lakukan itu justru keliru gitu. Jadi kayak misalnya desinfektan itu dilakukan sebetulnya kan untuk memutus mata rantai terkait bahwa virus COVID itu bisa tinggal sekian jam di sini gitu ya. Misalnya di besi, di logam, kan ada waktu dia bisa hidup, bisa tinggal sementara di situ. Nah, itu kan kalau misalnya terpegang atau apapun, kan akan ke tangan. Dan dikhawatirkan tangan akan masuk melalui tiga lubang kita ini, yaitu mata, hidung, dan mulut. Gitu ya. Makanya kita harus tetap mencuci tangan. Itu kan sebetulnya karena point entry dari apapun penyakit ya, virus, bakteri yang bisa ditularkan dari agen biologis itu melalui tangan. Nah, terkait dengan ini sebetulnya kita harusnya juga melihat reason dari setiap tindakan itu. Jadi misalnya kayak desinfektan. Desinfektan itu sebetulnya bukan untuk manusianya kan gitu, tapi untuk pakaiannya luarnya atau untuk misalnya barang-barang yang permukaan gitu ya, yang permukaan yang kemungkinan akan disentuh. Nah ini yang saya melihat bahwa kita masih latah tadi, masih ikut-ikutan. Jadi apa yang dilakukan orang, menurut orang itu sukses, baik kita ikut, tapi sebetulnya kita nggak evidence based. Apakah itu benar-benar sesuai dengan kondisi kita atau tidak? Nah, misalnya kayak kita sendiri, kita sebetulnya beruntung di Indo Arkon bahwa dari sisi letak geografis kita di Khatulistiwa, kita bersuhu panas, kita negara tropis, kemudian bahwa virus itu dia nggak suka panas gitu ya, artinya dia mudah mati kan gitu ya. Nah sehingga kondisi geografis kita ini menguntungkan kita sebetulnya, menguntungkan kita. Juga dari sisi ras kita kulit berwarna, kita relatif lebih kuat imunitas kita dibandingkan orang kulit putih seperti Amerika yang Latin itu. Makanya mereka sekarang ini kan menderita cukup banyak karena COVID, jumlah penderitanya banyak banget. Amerika, bayangkanlah yang segitu bersihnya negaranya, tapi banyak sekali jumlah kasusnya. Itu juga ada kontribusi dari sisi ras. Ya dari sisi ras kita diuntungkan, Indonesia diuntungkan, gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang memang kita harus ya menyusun kebijakan, menyusun apapun yang akan kita lakukan, strategi, itu memang harus evidence based. Jadi dari sisi saintis, harusnya saintis itu diberikan semacam dukungan atau support untuk melakukan penelitian yang urgent saat ini, apa yang dibutuhkan negara kita, gitu ya. Termasuk juga misalnya kita nggak usah nunggu orang lain bikin vaksin, gitu. Kenapa nggak negara support misalnya untuk membuat vaksin sendiri? Saintis kita banyak, malahan ya pandai-pandai. Itu dikasih fasilitas sarana prasarana untuk coba membuat sendiri. Kan sudah banyak juga inovasi yang sudah ditemukan, kayak misalnya kemarin dengan membuat rapid test ya, dengan membuat juga PCR mobile. Nah ini kan sebetulnya saintis kita cukup banyak. Jadi tinggal support atau dukungan dari negara, tinggal support dari dukungan dari pemerintah saja. Jadi istilahnya pemerintah kita ini masih luar negeri minded. Jadi harusnya kan kita mengembangkan apa yang kita punya.
Jadi setidaknya pemerintah harus percaya bahwa banyak sekali sumber daya manusia yang cukup banyak kita miliki. Nah, saya kira itu tanggapan saya, Mas Dindo Arkon, untuk pertanyaannya tadi. Kira-kira jawab atau enggak ya? Karena saya udah kemana-mana gitu, saya memberikan Dindo ini agak tercengang sebentar itu karena memang Yundo selama ini Dinda menghadirkan para pejabat gitu kan, yang Dinda dengar tuh hanya soal bagaimana solusinya ketika Yundo menjelaskan ini secara sains. Dinda ini agak terperangah, artinya wah ini, dan dia dapat kesimpulan malah kalau bahasanya itu ini ada sesuatu yang enggak jalan antara ilmu pengetahuan dengan solusi gitu loh. Nah ini sebenarnya Dinda tadi berharap ada Bang Johan sebagai ketua gugus tugas, kan saya undang nih sebenarnya. Saya undang beliau, karena dia selalu saya undang. Nah, hari ini kok tiba-tiba nggak muncul. Nah, maksudnya sebenarnya ini yang harus dengar Bang Johan ini, bukan KNPI. Karena ini penting, yang Yundo jelaskan secara ilmiah ini membuka pandangan baru. Dindo, bukan hanya Dindo yakin ini kalau yang mendengar ini, yang kita record didengarnya akan jadi alternatif pikiran bahwa, wah, misalnya saja COVID-19 ini di atas malaria loh, ini nomor 1, maksudnya ini virus pembunuh nomor 1. Lalu bagaimana tadi Yundo memaparkan dengan amat semangat bahwa negara kurang, kita nggak bilang tidak, kurang melibatkan pakar, kurang melibatkan hasil riset menjadi pijakan berbuat. Terus lagi banyak halan. Tapi saya tahan dulu Yundo, karena menarik tadi yang Yundo jelaskan menarik. Saya nggak akan habisin di depan ini. Saya ingin ke Kando Bahren. Kando Bahren ini setelah Kando Bahren terhubung ya? Ya, siap. Lanjut. Kando, setelah kita mendengar dari fakta, data, dari yang memang wilayahnya itulah gitu loh. Misalnya domain berpikir, berkuliahnya di situ, ini agak mencengangkan juga sebenarnya Kando. Agak sedikit mencengangkan mendengar ini gitu loh. Nah, tapi Kando tidak minta untuk berkomentar itulah kali ya. Ada yang menarik nih Kando. Jadi kami itu bergurau, bercanda lah, guyon. Kita ini mengalami beberapa klasifikasi fase. Fase pertama itu kita di Jambi ini fase cuek. Januari, Februari itu hanya sebatas sudahlah ini cuman izin, terdengar kah? Ya. Cek. Ya. Cek. Lanjut. Ya, lanjut, terdengar. Oke. Ya, misalnya Kando Bahren di Januari, Februari, ini kita pasti cuek itu gini. Oh, udahlah itu Wuhan. Oh, udahlah itu Cina. Kita nyantai, kita ngopi santai masih. Itu fase cuek kalau kami bilang untuk Kando anak muda itu. Lalu fase kedua itu menjelang Ramadan Kando Bahren. Nah, ini fase kaget. Ternyata virus 19 membunuh loh. Ini orang udah mulai berguguran kira-kira gitu. Lalu masuk ke Indonesia nih. Mulai di DKI, Surabaya, segala macam. Lalu fase ketiganya awal Ramadan kan, yang kita diskusi itu. Ini fase perang. Wow, kan maksudnya ini fase perang, kita mulai menyiramkan disinfektan, pakai masker semua. Lembaga negara, kampus, sekolah, organisasi, ormas, berlomba-lomba gitu di fase bulan puasa. Nah, pasca Lebaran kan, ini ada fase berikutnya nih. Fase new normal. Wah, kira-kira gitu nih kan, secara dampak sosial. Ini fase new normal. Tanpa juga dipahami yang Anda harapkan dari new normal ini apa. Lalu new normal ini berdasarkan apa? Apakah Anda melihat sosial segala macam? Misalnya tadi Bu Yundo Umi bilang, jangan kan new normal. Melonggarkan PSBB aja salah di mata sains yang memang bilang gitu. Nah, mungkin Kando bisa menjelaskan Kando panjang lebar terkait dari fase ini, dari dampak sosialnya. Kalau Kando mungkin sekarang keluar Kando, orang udah biasa aja di Jamtos, orang udah biasa aja tuh di WTC, orang udah biasa aja tuh di tempat-tempat kopi. Seakan-akan kita sedang new normal nih ada di Jambi. Seakan-akan. Nah ini sosial, ini kayak gitu Kando. Ada juga yang bilang kita lelah 60 hari lebih di rumah aja, capek, gitu orang. Saya nggak katik juga, pemerintah bantu susah proseduralnya. Jadi ini dampaknya ini takutnya akan berimbas kepada kematian gitu loh. Mungkin Kando bisa memberikan pencerahan Kando yang lebih komprehensif, lebih mendalam, lebih spesifik terkait ini Kando.
Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Arfan, Ketua KNPI. Kemudian ada Dina Reza Sirait, juga yang terhormat Ibu Dr. Uni. Mudah-mudahan sehat selalu. Karena kita sangat membutuhkan pakar-pakar yang luar biasa seperti Ibu Umi ini. Menjadi kebanggaan Jambi. Kemudian ada Ketua FDJ, Dinda Dedi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit untuk berdiskusi, saya mungkin fokusnya ada di bidang sosial. Karena memang itulah ilmu saya. Kalau disuruh nanti bicara ilmunya Bu Umi, nanti nggak nyampe. Ke atas ke bawahnya nggak nyampe. Tapi ada, kalau mau berseloroh sedikit, Dinda Arkon. Jadi fase selanjutnya itu adalah dari fase cuek, kaget, perang, new normal. Fase selanjutnya adalah fase kuburan massal. Ya. Jadi itu fase selanjutnya gitu. Jadi nanti silakan dicari tempatnya di mana, siapkan kobelkonya, ya, siapkan anunya. Nah, di mana kita buat untuk kuburan massal. Mungkin itu fase selanjutnya nanti. Mudah-mudahan saya salah dan kita tidak berharap itu terjadi. Tapi kalau salah-salah, bisa itu yang terjadi. Walaupun kita tidak berharap. Baik, saya ingin sedikit sebelum saya masuk tentang tadi pertanyaan-pertanyaan dari Dina Arkon. Yang pertama, kalau tadi Dina Arkon sebutkan, agak kaget ya, kalau ternyata kajian akademik itu berbeda dengan kebijakan pemerintah. Saya sudah tidak kaget. Ya, karena itulah tabiat pemerintah kita. Dia tidak berdasarkan research base, tidak berdasarkan evidence base, tidak berdasarkan apa yang disebut tadi local specific, no. Di Amerika untuk melarang orang merokok itu bukan undang-undang ya gangguan umum, tidak, tapi undang-undang kesehatan. Hasil dari riset berapa yang mati karena rokok. Jadi dari tahun berapa ya, saya lupa, dari 2003 mungkin ya, saya selalu menteriakkan ini, seluruh kebijakan pemerintah kita tidak pernah berdasarkan riset base. Selalu saja berdasarkan apa? Berdasarkan siapa kepala daerahnya sekarang. Like or dislike, kemudian gua suka buat itu, lo mau ngapain? Besok mau nilai-nilai itu bukan urusan. Hampir semua kebijakan. Maka termasuk new normal. New normal ini berdasarkan kebijakan ini berdasarkan riset atau tidak? Kita belum mendengar. Oke, apa landasan dasar selain dari yaitu tadi ya landasan-landasan politik, landasan hukum dan seterusnya. Tapi landasan yang base research, ya riset base. Ini loh datanya. Dan nanti kalau kita buat ini, maka ini yang akan terjadi. Kalau kita buat ini yang akan terjadi, maka pemerintah mengambil jalan ini. No. Saya nggak tahu apakah Bu Umi mendapatkan itu, tapi saya sejauh ini belum mendapatkan informasi yang berdasarkan academic research, academic reasons untuk penerapan beberapa kebijakan tentang pandemik ini. Nah, ini komentar saya. Jadi Dinda Arkon nggak usah kaget. Saya udah lama sekali, termasuk semua kebijakan provinsi. Saya nggak tahu di RDD, di apa Dewan Research Daerah, DRD. seperti apa DRD ya. Apakah kebijakan-kebijakan kita di daerah itu selalu berkoordinasi atau hanya dijadikan tameng? Oh sudah, tapi kebijakan dia juga yang diambil gitu. Iya, kayaknya kayak gitulah Pak. Sepertinya seperti itu. Kira-kira, ya. Bu, ya. Ya, kita setiap bulan harus bikin kertas kerja tuh Pak Bahren. Jadi kita sampaikan kepada gubernur ya sebagai karena kita dianggap evidence base-nya berdasarkan riset yakin gitu kan. Nah itu kita nggak tahu tuh sampai di mana tindak lanjutnya, ditindaklanjuti atau enggak itu kita nggak tahu. Pokoknya kita bikin aja gitu. Nah itu. Ya. Itu. Nah, itu yang mungkin ke depan Bapeda, kemudian instansi-instansi yang lain untuk kita bagaimana kita pengen sekali ya sebagai akademisi ya dari dulu sebagai akademisi itu kita pengen banget seluruh kebijakan politis itu berangkat dari
ya research based atau epidemic based. Jadi enak gitu. Nah itu yang kita ingin. Oh nggak mungkin 100% karena ada kebijakan politis di sana, nggak mungkin. Tetapi yang kita inginkan bagaimana porsinya itu lebih besar karena apalagi menyangkut dengan masyarakat banyak. Tetapi hari ini itu belum tercapai. Tetapi saya melihat di negara-negara besar itu udah semua. Jadi antara kebijakan politik dengan kebijakan akademik itu evidence based, research based itu sudah dipadu-padankan. Bahkan dia menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Berharap saja nanti Adina Arfan langsung jadi gubernur, mungkin mudah-mudahan ini bisa diterapkan kepada atau jadi wali kota. Siap. Amin, ya. Amin. Amin. Siap. Baik, saya ingin kembali kepada topik ya. Saya ingin kembali Jambi menuju new normal. Oke lah, whatever. Nah, Mbak, maksudnya begini, whatever itu artinya lo like or dislike, suka atau tidak suka, terminologi new normal sudah kita pakai. Dan itu sudah dipakai di hukum bahkan ya di kertas hukum, artinya kata new normal itu sudah digunakan. Artinya sekarang suka tidak suka, baik atau tidak baik, istilah new normal sudah kita pakai, kemudian ini akan dihadapi oleh masyarakat. Nah, artinya we have no choices now. Oke, kita tidak punya pilihan kecuali kemudian menurut saya adalah mempersiapkan diri. Kemudian saya sepakat, saya akan bahas ini apa yang disampaikan oleh Ibu Umi tadi, Dr. Umi tadi adalah literasi edukasi. Ini yang akan kita lebih baik. Karena kita tidak perlu lagi membahas untuk, wah ini apa sih PSBB, ini apa sih? No. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, oke. Kita terima itu, kemudian masyarakat kemudian yang harus mengedukasi dirinya. Nah, saya akan berbicara tentang itu. New normal tentu kita sudah paham bahwa kita akan menerapkan protokol kesehatan. Ya, apa itu? Yang paling sederhana kan yang sering kita ucapkan, yang pemerintah juga sosialisasikan, 3, pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian hindari kerumunan. Itu izin koreksi Bu Umi, gitu kira-kira Bu ya. Ya, 3 ini kan untuk new normal. Ada yang lain beberapa, kayak etiket batuk bersihin ya. Ya, turunannya ya Bu ya, yang di sana paling tidak yang besarnya 3 ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, beberapa artikel saya terakhir, saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya COVID atau tidak COVID ini juga memang harus kita laksanakan. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya yang tidak normal itu kehidupan kita selama ini. Yep. Ya, maka COVID memaksa kita kembali normal. Kembali normal apa? Ya kalau batuk dengan cara yang benar. Ya kalau ngumpul dengan orang ngumpul, yang nggak penting ya nggak usah ngumpul. Ya kerumunan. Ya sekarang kenapa? Misalnya mall menjadi gaya hidup. Karena ini tadi kita udah keluar. Sebenarnya mall bukan gaya hidup. Ngapain lo di mall kalau nggak perlu sesuatu, kalau nggak butuh sesuatu. Tapi hari ini kan kita udah jauh nih. Nggak keren kalau nggak ke mall. Walaupun cuma ngadem doang karena di rumah panas misalnya. Ini kan gaya hidup yang salah, yang tidak normal gitu. Nah, COVID kemudian mengembalikan gaya hidup yang normal itu. Alhamdulillah di rumah saya kita keluar dari luar, balik ke rumah, instruksi kita saling mengingatkan anak istri cuci tangan. Itu udah menjadi gaya hidup kita selama ini. Alhamdulillah di rumah saya. Ya, jangan pegang, apalagi ada anak kecil, jangan pegang anak kecil sebelum cuci tangan. Ya, jangan peluk anak. Ya, cuci kaki, ke kamar mandi terlebih dahulu. Ya. Kalau maknya nggak tahu, Pak Dedi. Kalau maknya boleh nggak tahu lah ya, mungkin nggak juga lah ya. Ya. Kalau harusnya semua. Semua ya, maknya harusnya boleh ya. Semua ya. Semua. Bukan anak-anak aja, masa anak-anak aja, Pak. Aja ya, maknya juga nggak boleh ya, mudah-mudahan begitu. Nah itu yang sehat gitu ya. Jangan sampai Anda dari luar yang kita memang tidak tahu ya, yang kita memang mungkin tidak kasat mata, entah virus, entah itu kuman, bakteri, kita nggak tahu. Nah, ini kan sudah tidak terbiasa. Ya, sudah kita tinggalkan budaya ini. Yang seharusnya itu adalah budaya masyarakat kita. Maka COVID mengembalikan itu. Saya setuju. Nah, apalagi berkumpul, cuci tangan, masker. Masker juga tidak hanya persoalan COVID. Debu.
Debu. Coba kita ngelihat. Ya sebagian besar jalan rusak. Sebagian besar kita nggak nampak deh. Coba lihat debu kita. Ya, coba lihat di sekolah, di universitas, di kampus. Mungkin kampusnya di Narkon lah yang anti debu mungkin karena semuanya AC gitu kan. Enggak, kita ngelihat gitu loh. Dicuci AC-nya. Artinya, oke. Ini gini, satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa nothing special. Ya, nothing new. Ya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang baru. COVID hanya memaksa kita kembali jalan yang benar. Ya, saya setuju. Secara sosial. Ya. Saya setuju Pak Bahren. Ya, itu kembali ke jalan yang benar karena selama ini udah nggak benar, ya hidupnya nggak benar, cuci tangannya nggak benar, anunya nggak benar. Sekarang yuk kembali. Anda harus lebih banyak di rumah. Kalau nggak penting jangan ngumpul. Jangan keluar, gitu loh, batasi tempat ngumpul. Ya lebih banyak bermain dengan anak istri di rumah. Ya kalau nggak penting. Nah ini yang diajarkan kembali. Nah maka yuk kembali pada rumah. Nah itu poin-poin tentang sosial. Maka bagaimana tentang hal ini bisa sampai ke masyarakat? Apa yang disampaikan oleh Ibu Umi tadi? Sepakat. Literasi, edukasi, harus ada pendidikan. Sosialisasi tidak cukup. Beda ya. Maka akan ada pendidikan yang lebih mendalam secara terus-menerus kepada masyarakat. Ya. Nah bentuknya apa? Edukasi itu. Satu, yang offline. Ya, yang offline artinya melibatkan yang pertama seluruh instansi. Ya, instansi pemerintahan, kemudian ada institusi pendidikan. Artinya mulai hari ini kita harus berbicara kalau mau kurikulum ya harus kurikulum. Yang 3 ini sudah harus masuk kurikulum. Hidup sehat anak-anak nggak boleh masuk kelas sebelum cuci tangan. Itu sudah diajarkan. Anak-anak juga belum boleh masuk rumah. Orang tuanya, gurunya mencontohkan untuk mencuci tangan yang benar. Nah, dosen juga seperti itu. Yuk, kampus-kampus sediakan cuci tangan. Ini jangankan untuk cuci tangan, WC aja nggak ada air. Kita coba lihat, ya WC mahasiswa itu joroknya kayak apa misalnya. Saya tidak menyebutkan yang di mana gitu loh. Tapi sebagian umum itu yang terjadi. Sekarang jangan menyediakan cuci tangan. Ya cuci yang penting aja mungkin kurang air gitu. Nah, yuk kembali lagi. Artinya institusi pendidikan mulai kita lah. Termasuk juga di mana peran adat istiadat. Adat istiadat Jambi itu keren dan luar biasa, tapi dia belum berperan maksimal ya. Untuk apa? Untuk membimbing, memberikan edukasi kepada masyarakat. Adat istiadat kita hidupkan kembali. Bagaimana sopan santun dengan orang tua, ya. Bagaimana kita menjaga ada budaya, jangan sampai kumpul kebo dan seterusnya. Itu bagian daripada yang COVID saat ini paksakan kita. Termasuk dari ormas OKP. Ya, di bidang milenial. Yuk kita berbicara itu sekarang. Bersama-sama memberikan pendidikan kepada masyarakat. Care each other. Kita peduli setiap orang. Maka mulai hari ke depan akan terbentuklah apa? Terbentuklah budaya hidup yang baru dalam tanda kutip. Nanti kalau ada orang tidak pakai masker, itu seyogianya aneh. Orang akan melihatnya gini, kok nggak pakai masker ya? Nah itu yang harus kita harapkan ke depan kita. Ada anomali ketika ada orang yang tidak melakukan ini. Itu berarti sudah terbentuk budaya baru. Ya, nah inilah budaya ini terbentuk itu tidak simsalabim, memerlukan proses dan seluruh unsur terkait seluruh orang bersama-sama karena memang begitulah kebenaran sosial setelah sesuatu yang dilakukan secara apa? Secara terus-menerus dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang kita harapkan nanti sehingga ada anomali ketika orang masuk suatu institusi tidak cuci tangan, ada institusi pemerintah atau kantor ada apa yang tidak menyediakan cuci tangan, itu aneh gitu loh, bahkan bisa dapat teguran. Dan inilah ke depan yang akan kita bentuk. Artinya ke depan melalui new normal ini kita akan membentuk budaya masyarakat yang baru yang lebih baik. Mungkin istilahnya bukan new normal kali kalau saya. Menormalkan kembali. Karena kemarin nggak normal. Sepakat, menormalkan kembali. Menormalkan kembali, bukan new normal. Ya. Dan itu kemarin saya tulis di dalam salah satu artikel saya, ya, itu artinya
kita dibawa kembali, dinormalkan kembali karena kita Yes. sudah hidup abnormal Tidak normal. selama beberapa mungkin dekade, beberapa tahun Iya. yang terakhir ini. Maka dari itu, satu lagi tadi offline, yang kedua online, memaksimalkan media sosial, memanfaatkan dunia daring untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat terus menerus, tidak bisa sekali, tidak bisa 2 kali, tetapi secara kontinu itu setiap orang di media sosial harus berbicara tentang kehidupan ini. Setiap orang di media sosial harus menyediakan dirinya untuk memberikan informasi-informasi positif tentang ini. Sehingga yang kita tidak berharap ke depan new normal ini menjadi gerbang untuk kuburan massal buat kita ke depan, kita tidak berharap begitu. Mungkin itu beberapa gambaran yang ingin saya sampaikan. Nanti akan terbentuk budaya sosial yang baru, akan terbentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan yang kembali normal. Kalau bahasanya Bu Umi, kembali normal lagi, artinya betul-betul menjalankan protokol kesehatan ini, ya, sehingga masyarakat kembali hidup pada porsinya, proporsinya gitu ya, hidup sebagaimana seharusnya. Begitu kira-kira moderator dari saya sebagai pemantik diskusi. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik. Mungkin saya nambahin sedikit ya Mas sebelum silakan. ini. Bahwa intinya kayak gini. Tadi sudah disampaikan menggunakan masker itu nggak normal. Sebetulnya kalau di kota-kota besar, kalau yang pernah tinggal keluar ke Jepang atau kemana gitu ya, atau misalnya saya kan S2, S3 saya di Jakarta. Itu kita itu merupakan suatu keseharian pakai masker karena kondisi udara kita yang nggak bagus gitu kan. Jadi itu bukan tidak normal, justru yang nggak pakai masker yang nggak normal kalau di sana gitu kan. Nah ini juga seperti yang tadi disampaikan. Saya dari kecil, ibu saya, orang tua saya mengajarkan saya kalau dari mana-mana cuci tangan, cuci kaki. Itu belum mengerjain apapun. Pokoknya begitu dari luar langsung ke belakang. Cuci tangan, cuci kaki pakai sabun. Itu udah diajarkan. Jadi sebetulnya kita sudah diajarkan. Dari dulu. Nggak tahu kayak anak-anak kita sekarang nih kan bagaimana gitu kan. Nah tapi yang jelas sebetulnya itulah tadi. Menormalkan kembali Pak, saya sepakat. Tambahan saya Mas Dinda Arkon. Menarik kalau Baren bahwa sebenarnya tidak ada yang new normal. Sebenarnya ini hanya menormalkan kembali, kan? Memulihkan kembali keadaan. Betul kata Bu Doktor tadi juga kan Baren. Apa yang mau kita new normalkan? Karena memang pakai masker, cuci tangan. Memang kayaknya dari mulai anak-anak itu kecil. Jangankan orang-orang yang hidup di perkotaan, justru yang hidup di pedesaan, kayak saya mungkin hidupnya di Kerinci dulu mungkin masih kecilnya, itu enggak mungkin nenek saya boleh masuk rumah kalau saya enggak cuci tangan misalnya. Boleh tidur enggak cuci muka, gosok gigi, itu kan kayak doktrinisasi dari kecil. Nah, jadi memang ada yang miss soal kata atau tagline. Saya lebih senang sebenarnya kan Baren, malah new normalnya kan hanya tagline aja, hanya tagline-nya, upaya yang bawa-bawa. Sebenarnya new normal bukan itu. Jadi Kando Baren berarti artinya walaupun kita bercanda lah, kita guyon bahwa fase berikutnya kalau kita tidak berubah adalah fase kuburan massal, kayak gitu. Padahal kita nggak begitu. Tentu kita pengennya Indonesia yang maju ini, ya kan? Kita pengen Indonesia maju itu Indonesia yang udah pulih dari corona segala macam. Jangankan corona, Kando Baren. Indonesia tanpa corona aja bobrok itu. Nggak tahu. Nah, tambah lagi dengan COVID-19 yang memang suka nggak suka. Saya jujur aja, sepupu saya saja misalnya, nelpon misalnya, Bang Ketua, ini kok honor sekian ini dikeluarin, nggak boleh kerja dulu. Banyak sekali memang efeknya yang saya rasa lebih dari kuburan massal. Kuburan massal yang paling logis adalah orang berhenti mendapatkan penghasilan kan kemarin. Itulah kuburan massal yang hakiki sebenarnya. Yang kita maksud tadi bahwa efek dari COVID-nya adalah finansial. Ini efek yang paling ini. Nah, mungkin saya minta Kando Baren bahwa berarti kira-kira begitu. Berarti, ya udahlah, kita sepakati aja lah kata-kata new normal tadi. Kira-kira begitu ya. Maksudnya secara akademik, secara diskursus terkait kata-kata new normal itu kita ikut pemerintah deh. Ya, sudah tidak bisa diadakan lagi ya. Kita enggak mau bantah itulah, oke lah, itu maunya. Lalu ke depan Kando Baren, buat
next? Gitu. Maksudnya kita mau apa? Kan Ya. ini menarik sebenarnya. Saya aja pribadi nih kan, jujur gitu loh. Maksudnya kalau saya pribadi, saya sampai detik ini masih bingung. Misal contohnya rutinitas, saya bisa enggak ya ujian dokter tahun ini? Nah, ini simpel ya, simpel gitu loh. Misalnya ibu saya karena beliau pegawai negeri, misalnya bilang bahwa sampai kapan ya kita nggak bisa acara di hotel, kita nggak bisa dinas keluar, karena gajinya pasti ya makan gaji butor, orang Jambi gitu, kan itu yang hidupnya di skala yang normal, aslinya yang standar. Bisa kita bayangin orang yang hidupnya memang di bawah rata-rata, Yundo sama Kando. Nah artinya ke depan ini, kalau saya kecilkan aja, nggak usah ngomong Indonesia deh, walaupun kita nggak bisa juga pungkiri bahwa kebijakan nasional mempengaruhi kebijakan lokal. Artinya Jambi, secara dampak sosial segala macam, apa ke depannya kan? Kalau seandainya, kalau saya guyon, seandainya Kando hari ini bisa membisikkan telinganya Pak Gubernur Pak Rory, secara singkat aja Kando, secara real dan konkret, Kando maunya apa sih? Kan saya yakin ini video KNPI saya kirim Kando ke semua pemangku kepentingan di Provinsi Jambi, pasti saya kirim sejak awal kita diskusi. Mudah-mudahan mereka sebelum tidur mendengar lah. Kalau boleh, Kando sebagai akademisi, orang Jambi, orang yang sayang dengan Jambi. Kando, apa yang pengen Kando lakukan? Kando? Ya, kalau urusan bisikin nama Pak Gubernur, mungkin yang lebih kompeten itu Dino lah, sebagai ketua KNPI. Awaknya kalau ada bumi. Iya. Ya, sih begini. Soalnya jubir tak hadir. Kalau memang kita boleh berharap, kalau memang kita boleh berharap, ya harapan kita sebagai akademisi memang seluruh kebijakan itu harus akan riset base. Itu harapan kita sebagai objektif ya, harapan kita sebagai akademisi gitu. Jangan sampai kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak, kebijakan yang menyangkut kebijakan umum itu diambil berdasarkan like or dislike. Ini yang kita tidak ingat, atau murni pure 100% kebijakan politis. Ini yang sebenarnya kalau boleh fisik Gubernur sebelum ngambil kebijakan kita riset dulu, kita teliti dulu ya. Nah itu yang kita bisa enggak kebijakan betul tepat yang sederhana yang langsung LT itu sendiri. Yuk kita ngelihat bagaimana. Karena kalau saya bilang curat marut, marah, banyak yang marah gitu. Tapi faktanya apa? Ya, faktanya apa? Ada yang demo, ada yang ngamuk, ada yang bakar ke kantor desa dan seterusnya kan? Itu kenapa? Karena tidak database. Tidak berdasarkan data. Data kita tidak valid. Ya, akhirnya itu yang terjadi. Nah, kita berharap ya di dalam penyelesaian persoalan ini, termasuk menjawab pertanyaan Dino Arpan tadi, but what's next? Memang hal yang terbesar, dampak yang paling dapat dirasakan itu adalah dampak ekonomi. Gitu loh. Dampak ekonomi inilah yang paling menjadi leading ya, menjadi leading untuk menciptakan dampak-dampak yang lain, dampak sosial, dampak kriminalitas. Ya, maka saya bilang kalau perut saya yang kosong bisa saya tahan. Tapi kalau ngelihat anak saya nangis karena nggak makan itu bisa bunuh orang. Ya, kalau saya bisa saya tahan. Tapi kalau anak saya nangis, Pak, diminta makan dan itu tidak ada uang, itu Dino Arpan saya cari itu, cari enggak? Kamu enggak dengan gubernur gitu ya? Gitu. Artinya orang boleh melakukan apa saja kalau sudah perut anak istrinya, orang-orang yang dia sayangi itu terganggu gitu. Nah, maka dari itu, what's next? Yang pertama memang harus diperhatikan adalah ekonomi masyarakat. Gitu loh. Nah, ekonomi masyarakat ini tidak berdasarkan, tidak hanya sekedar, oh di sana sekian, enggak. Database. Yuk kumpulkan datanya yang akurat. Persoalan Anda nanti mau milih siapa, persoalan Anda dari partai apa, kesampingkan itu dulu. Gitu loh. Kesampingkan itu dulu, fokus kepada apa? Yaitu humanity. Kita berbicara sekarang humanity. Ya, kita bicara tentang kemanusiaan. Yuk kita selamatkan dulu perut ini. Nah, ngeri kita nanti, salah satu nanti pilkada kita 9 Desember ke depan, kalau
perut masyarakat kosong, dia pilih mana? Pilih pilkada atau pilih memenuhi perut? Saya rasa memang perut. Ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Dan jangan sampai juga ini nanti menjadi efek ya yang dibungkus juga, maaf, ke pilkada misalnya, nanti jangan sampai menjadi money politik. Karena memang masyarakat hari ini butuh duit loh. 10.000 berharga loh. 100.000 berharga loh. Nah, ini juga jangan salah. Nah, makanya what's next? I think the next adalah bagaimana memang concern terhadap mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Ini yang paling penting. Nah, kalau ekonominya nanti selesai, maka persoalan-persoalan sosial lainnya nanti akan insya Allah akan baik kalau penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat ini baik. Nah, bagaimana caranya? Satu, anggaran-anggaran yang sudah di-refocusing, kemudian yang sudah diperuntukkan dengan itu dikelola secara transparan. Untuk transparan dan akuntabel dibutuhkan data yang akurat, yang valid, ya. Untuk membutuhkan data yang valid, maka seluruh institusi pemerintah itu memberikan sumbangan data juga yang benar, terutama BPS misalnya, itu datanya juga kan asal Bapak senang, tetapi memang betul-betul apalagi hari ini terjadi perubahan data. Yang dulu masyarakat miskin ya atau rentan miskin, nah ketika dilanda oleh COVID dia masuk nyemplung kepada sementara datanya itu belum terdata. Ya, boleh oleh BPS atau bahkan pemerintah. Artinya harus ada sensus dalam tanda kutip ulang. Dilakukan tidak? Hanya sekedar mengharapkan, maaf, perangkat desanya itu jangan-jangan kalau tanpa kontrol bisa miss. Ya, yang nanti yang dia kenal, yang nanti keluarganya dan seterusnya. Dan itu yang terjadi. Akhirnya gejolak di tengah masyarakat. Gejolak di tengah masyarakat menciptakan problema baru. Yaitu apa? Gejolak sosial. Nah, rantai-rantai yang seperti ini harus dilihat secara komprehensif. Nah, kita sangat berharap pemerintah juga berbicara secara komprehensif. Komprehensif berdasarkan data yang valid, ya, data yang akurat, ya, sehingga apa? Tidak salah sasaran. Thank you. Ya, baik, Kanda Baren. Itu saya rasa yang kita sedang alami hari ini adalah krisis finansial yang memang ini kan ya memang berdampak sekali kan banyak sekali orang kan sudah tulis di leasing sekarang kan minta ditangguhkan leasing kan jangankan ASN akademisi yang memang punya bulanan coba kita bayangkan orang yang Grab Maxim Kokat segala macam yang berdampak betul karena ketakutan tadi semacam terima kasih nih Kando atas pencerahannya mungkin saya terakhir ke Umi Dokter, nih saya bilang Umi tadi, Umi kita udah dengar tadi bahwa samalah dengan Kanda Baren bahwa inti dari cara menyelesaikan COVID-19 ini atau menanggulangi adalah based on data. Bahwa kita tidak mungkin bisa perang tanpa kita tahu peta yang mana sumur, yang mana lubang, yang mana tandus, di mana tempat kita minum air ketika lelah, di mana kita tidur di tempat yang paling enak ya kayak gitu. Nah, hari ini kan kalau secara sederhana kita bisa bilang bahwa baik itu penjelasan dari Kanda Baren, baik itu dari Umi Kasum juga bahwa ya pemerintah harus jujur bahwa mereka tidak melibatkan atau kurang melibatkan base dari fakta dan data. Nah ini ya problem. Ini problem. Nah mungkin bisa Umi berikan closing statement sebagai pakar epidemiologi. Pertanyaan sama kayak Kanda Baren tadi. Saya sebenarnya langsung closing statement ke Kanda Baren tadi. Saya minta Dr. Umi Kasum, what's next? Penting ini. Ini poin yang mudah-mudahan didengar oleh pemerintah sebagai masukan. Silakan. Baik, terima kasih Dindo Arkon. Saya tentu sependapat dengan Pak Bahren ya, bahwa yang paling penting itu kita memang harus berbuat dengan evidence based dan research based. Kita melihat seperti ini, negara yang saat ini paling maju itu justru Cina, gitu ya. Terus dari sunnah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya, saya sendiri orang Muslim, kita tuh diminta sebetulnya belajar sampai ke negeri Cina, gitu ya. Itu kan suatu ungkapan, tapi sebetulnya benar. Kenapa? Karena mereka saat ini termasuk yang terdepan, ya. Nah, terkait dengan hal itu, gitu ya, bahwa
di Cina itu mereka presidennya di HP dia itu tersimpan 2 nomor yang wajib. Salah satunya adalah Ketua Dewan Riset Nasional. Jadi mereka memang evidence based, mereka semuanya mengerjain apa itu berdasarkan riset. Ini infonya saya peroleh dari Ketua Dewan Riset Nasional Indonesia. Jadi beliau menyampaikan bahwa RRC itu presidennya 2 nomor yang harus ada di dalam HP-nya, salah satunya adalah Ketua DRN-nya. Nah, kita mana tahu presiden siapa Ketua Dewan Riset Nasional? Siapa gitu ya? Ketua partai adanya. Nah itu, ketika sesuatu terjadi di negara mereka, Cina misalnya gitu ya, yang pertama ditelepon, yang kedua adalah Ketua DRN. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian mereka melakukan riset ya, bagaimanapun risetnya mungkin skala kecil, cepat, dan sebagainya, berdasarkan data, mungkin secara sekunder, tersier, tapi mereka evidence based. Kemudian muncul suatu strategi yang disampaikan gitu. Jadi berkaca dari negara termaju saat ini Cina gitu ya, siapa yang nggak dikalahkan dia saat ini? Semuanya kalah nih angkat tangan ya. Segala-segala Samsung nunggit kan, Nokia bangkrut, semuanya sekarang HP Cina, motor Cina, mobil Cina pula lagi sekarang nih ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu, memang yang pertama adalah saya setuju dengan Pak Bahren tadi, evidence based, research based. Jadi janganlah ninggalin penelitian sebagai dasar suatu kebijakan. Terus ada juga orang bikin penelitian capek-capek, ketika diberikan rekomendasi itu juga nggak dipakai gitu kan? Jangan. Karena saya termasuk gitu kan, saya sering meriset kadang-kadang seperti itu, tapi terus dikasih masukan juga nggak dipakai. Gitu kan, seperti itu. Nah ini satu saya setuju dengan Pak Bahren bahwa sekali lagi terkait dengan what next, ya kita belajar dari yang sudah ya, bahwa kita memang harus bersinergi. Kita harus berpegangan tangan. Jadi istilahnya memang saat ini kan jargonnya banner COVID kan seperti itu. Kita harus bersama-sama gitu ya. Nah, kita nggak bisa juga bilang misalnya masyarakat tolong jangan begini, jangan begitu dengan suatu ini. Tapi aturannya cuci cabut misalnya kayak gitu kan. Jadi memang harus sama-sama. Masyarakat sendiri nggak boleh juga misalnya dia, alah sudahlah gitu, nggak peduli. Dia juga harus, jadi harus sama gitu ya, antara yang masyarakat sebagai subjek, objek, juga pemerintah sebagai yang mengelola gitu. Nah, ya, jadi ini apa yang harus kita lakukan? Ya marilah ini menjadi semacam pembelajaran kita bersama, bahwa tadi yang kita katakan new normal itu sebetulnya tidak normal, bukan suatu yang baru, tapi adalah mengembalikan ke yang normal gitu ya. Jadi kita belajar banyak hal dari COVID-19 ini. Jadi bahwa ada banyak pelajaran yang sudah kita petik selama kita dikurung, istilahnya ya, kurang lebih 90 hari atau dari Januari ya, kita berarti sudah hampir 6 bulan dunia itu sudah mulai terkurung. Nah, kita belajar dari apa yang saat ini terjadi, dan artinya tadi bahwa pemerintah tidak boleh istilahnya tadi latah. Jadi latah ikut tanpa bukti, ikut dengan apa yang dikerjain orang gitu, tapi tanpa ada penelitian lokal spesifik dan yang lain-lain. Jadi dari sisi ini, kalau untuk pencegahan COVID-19, kalau untuk penerapan new normal, saya sebagai ahli epidemiologi tetap menghimbau bahwa karena hal ini baru, karena penyakit ini baru, masih terus dilakukan penelitian, sehingga sebetulnya kebijakan yang mungkin diberikan pemerintah itu sudah bagus ya, dalam artian tanda kutip tadi kurang konsisten ya, dan kurang juga memperhatikan pakar-pakar ketika berbicara. Ada tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan instan, lebih cepat, lebih ini gitu. Nah ini sebetulnya harus kita teliti gitu ya. Kapan sebetulnya kita siap pada fase tertentu? Kapan kita siap untuk new normal? Kapan kita siap untuk berpindah dari satu fase ke fase yang lainnya? Nah ini yang perlu pemikiran bersama. Jadi bahwa pemerintah, ayolah jangan meninggalkan akademisi, jangan meninggalkan ilmuwan, jangan meninggalkan masyarakat. Bahwa ketika kita menerapkan new normal pun, WHO itu pada poin 6, syarat untuk menerapkan new normal dari satu wilayah atau negara, nomor 6 itu adalah partisipasi masyarakat dalam transisi new normal. Jadi melibatkan masyarakat. Nah ini yang kita
cenderung lihat adalah masyarakat tidak dilibatkan. Jadi ayo kita libatkan semuanya bahwa ini adalah masalah kita, bahwa ini harus kita hadapi bersama, bahwa ini juga harus kita lawan bersama, bahwa ini harus kita lakukan sesuatu yang sinergi, yang komprehensif, sehingga semuanya juga akan berdampak kepada kita semua. Jadi itu kira-kira closing saya. Terima kasih, Dindo Arko. Jadi sebenarnya 2 jam kurang lebih ini saya lihat jauh lebih efektif dan saya bisa mendalami para narasumber karena yang direcord ini mudah-mudahan bisa ditonton oleh banyak ataupun ini pikiran. Yang jelas bahwa saya pribadi pun meyakini sebagai seorang intelektual dan mudah-mudahan lain juga pasti meyakini bahwa negara manapun bukan hanya perkara COVID-19 bahwa base-nya patokannya adalah riset. Makanya undang-undang menjamin 20% anggaran APBN negara itu ada pendidikan. Nah, itu memang digunakan untuk menyekolahkan orang disuruh riset, lalu kasih abdimu untuk negara. Sebenarnya kalau kita kembali saja, Bu Doktor sama Kando Baren, sebenarnya negara itu gampang gitu. Sebenarnya COVID-19 dan segala kebijakan-kebijakan pemerintah segala macam, kalau tidak memundaki, kalau bahasa Dindo bahwa negara itu tidak boleh memundaki riset, negara tidak boleh memundaki akademisi apalagi seorang ilmuwan. Karena dunia bisa dikatakan dunia ya karena ilmuwan. Kita tahu itu gelas ya karena ilmu. Kita tahu ini lampu ya karena penemuan. Jadi seluruh sendi-sendi instrumen kehidupan itu diawali dengan penemuan. Nah, ini pesan yang saya kira profesinya sama di diskusi kali ini. Mudah-mudahan didengar, dan tidak hanya didengar, dan digunakan. Jadi ke depan Jambi minimal menghargai dan memberikan full support untuk para ilmuwan yang meriset sesuatu. Itu yang saya kira menjadi inilah kesimpulan Bu Doktor dan Kando ini hanya sekedar ya Dindo pikir pandangan Dindo setelah mendengar pencerahan dari Bu Doktor Umi Kalsum dan tentunya Kando Baren. Mudah-mudahan senior berdua sehat, walaupun di rumah aja dan bisa sehat. Salam hormat kami dari keluarga besar KMP untuk Pak Koi, Indo dan Kando di rumah. Mudah-mudahan nanti doakan kami tetap ini istiqomah di jalur edukasi seperti ini. Itu yang bisa Dindo. Assalamualaikum. Saya tutup dengan diraih topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih undangannya Dindo Arkon. Terima kasih Dindo Dedi. Makasih juga Pak Baren. Ya, kapan-kapan kita ketemu ya. Ngopi darat. Kopi darat dulu. Bukan pakai B ya, tapi pakai P ya. Gitu ya. Ngopi darat, bukan ngobrol daring. Sekali lagi terima kasih. Nanti kopi kerinci dari Iya. Amin. Siap, kembali. Terima kasih. Siap.